Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Hendra SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, batch 2 tahun 2023 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya, submateri sujud sahwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyam Takjim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum belajar marilah kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, untuk doanya silakan ketua kelas memimpinnya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa kita membaca surah harian. Untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu surah Al-Lahab, yaitu Tabat Syada. Kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3.
anak-anak? Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Jadi kita yang dapat datang atau hadir bersekolah pada hari ini ya merupakan nikmat dari Allah, berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Hal ini patut kita syukuri minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, tolong perhatikan di sekelilingnya ya. Kerapian, sampah kalau ada tolong diambil, dibuang ke tong sampah supaya sekitar kita bersih, belajarnya pun menjadi nyaman. Baik. Ya sudah ya. Nah, kalau sudah bersih ini kan enak belajarnya. Kemudian Bapak mau tanya nih, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Nah, iya, kita silakan. Iya, benar sekali ya. Hapus dulu untuk kita. Kemarin kita telah belajar tentang sujud syukur. Terus, apakah ada yang masih ingat apa itu sujud syukur? Iya, Kiki, silakan. Iya, hapus untuk Kiki. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih. Nah, alhamdulillah kalian sudah masih ingat ya pembelajaran kita pada minggu yang lalu, dan Bapak harapkan kalian akan senantiasa rajin belajar ya, karena orang yang rajin belajar itu akan dikenal sebagai orang yang berilmu. Di dalam Al-Quran, Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya, anak-anak ya. Pertemuan kita pada kali ini yaitu masih tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, khususnya pada sujud sahwi. Bapak mau nanya nih, apakah ada di antara kalian yang tadi malam sudah membaca materi tentang sujud sahwi? Ya, Pak. Iya, silakan Nurain. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau aku dalam sholat. Iya, benar sekali. Aplaus untuk Nurain. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa atau ragu dalam sholat. Sekarang Bapak mau tanya lagi, apakah ada di antara kalian yang pernah lupa atau ragu di dalam sholat? Iya Rizka. Kenapa? Pernah. Terus apa yang Rizka lakukan? Saya dan mengulangi sholat dari awal, Pak. Iya, Rizka berhenti dan mengulangi sholat dari awal. Bagaimana, ada yang mau menanggapi tentang hal yang dilakukan oleh Rizka? Ya, Pak. Iya, bagaimana itu Pak Im yang dilakukan oleh Rizka? Sudah benar, Pak. Sudah benar, menurut Pak Im itu sudah benar. Terus ada lagi? Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, Pak. Cukup dengan melakukan sujud sahwi sebelum salam, Pak. Iya, cukup dengan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Itu salah satu contoh permasalahan. Mungkin bukan Rizka saja ya yang pernah lupa di dalam sholatnya. Mungkin yang lain juga pernah lupa atau ragu. Misal, Safari, Allahu Akbar udah kesekian rakaat lupa nih. Udah berapa rakaat ya? 2 atau 3. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih sholat ataupun melaksanakan sujud sahwi gara-gara lupa di dalam sholat. Terus, pernahkah kamu memahami apa hikmah yang ada di dalam sujud sahwi? Belum ya? Baik. Jadi mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi sujud sahwi ini, nanti kalian tahu
apa itu sujud sahwi, tahu bagaimana cara mengerjakan sujud sahwi, dan memahami apa hikmah dibalik melaksanakan sujud sahwi. Baik ya anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dari melaksanakan sujud sahwi. Adapun untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini akan kita laksanakan dengan model pembelajaran project based learning. Jadi maksudnya nanti dalam proses pembelajarannya tuh kita akan menghasilkan suatu produk. Jadi kita membuat proyek menghasilkan suatu produk berupa poster tentang sujud sahwi. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Pak. Iya, Fikri, silakan. Poster itu yang seperti apa ya, Pak? Nah, ada temannya nih masih belum paham atau belum mengerti apa itu poster. Ada yang mau ngasih tanggapan atau jawaban? Iya Reza. Gambar yang besar, Pak. Nah, poster adalah gambar yang besar. Ada lagi? Saya, Pak. Iya, Bio. Poster adalah gambar yang menarik, Pak. Nah, poster adalah gambar yang menarik. Jawaban temannya itu udah benar ya, bahwa poster itu adalah gambar yang kadang besar. Kemudian poster adalah gambar yang menarik. Kemudian di mana biasa kita melihat adanya poster? Pak. Iya, cerita. Pinggir jalan, Pak. Biasa juga ya, benar ya, di pinggir jalan sering kita lihat poster-poster banyak dipajang. Kemudian selain di pinggir-pinggir jalan, di mana lagi kita bisa menemukan poster? Iya, Pak. Iya, silakan dia. Di medsos, yang sering buka medsos ya, WA, Facebook, Instagram, apa lagi tuh? Twitter, banyak itu sering kita temukan poster. Jadi begini ya, jawaban dari temannya itu udah benar bahwa poster adalah gambar yang menarik untuk orang mau membacanya. Jadi Bapak harapkan nanti dalam pembuatan posternya kalian membuat poster yang menarik ya, sehingga orang ketika melihat gambar ataupun poster yang kalian buat itu tertarik untuk membacanya. Oke, setelah ini ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Baik anak-anak, di sini ada video tentang tata cara ataupun sujud sahwi. Mari kita simak bersama-sama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu, kurang dua. Aduh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah satu kejadian ketika orang lupa sehingga dia ragu mengenai jumlah rakaat dalam sholat yang telah dia kerjakan. Ketika kita mengalami semacam ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya ragu terkait jumlah rakaat sholat itu tidak membatalkan sholat. Sehingga ketika kita mengalami keraguan, silahkan Anda memilih mana yang lebih mendekati kebenaran. Atau jika kita lupa sama sekali dan tidak bisa memilih, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya, kita mengerjakan sholat duhur, kita ragu apakah sudah 4 rakaat ataukah baru 3 rakaat.
maka kita memilih yang lebih sedikit 3 rakaat, sehingga nanti kita tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan sujud sahwi ketika kita mengalami keraguan dalam salat mengenai jumlah rakaatnya. Dan beliau memberikan rincian. Yang pertama, apabila kita bisa memiliki kecenderungan kepada salah satu yang kita yakini itu lebih benar. Misalnya kita ragu apakah ini baru 2 rakaat ataukah sudah 3 rakaat. Dan kita ingat nampaknya kita belum tasyahud awal, maka kita memilih 2 rakaat karena itu yang lebih mendekati. Kemudian selanjutnya kita melakukan salam. Iya, itu tadi ya contoh pelaksanaan ketika seseorang ragu dalam sholat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus meyakini ataupun memilih seberapa banyak rakaat yang udah kita lakukan. Atau masih juga ragu, ini belum bisa antara 2 atau 3 rakaat, maka kita pilih yang lebih sedikit. Setelah itu baru kita melakukan sujud apa? Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Seperti yang telah tadi kita ketahui bersama ya, sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasahud akhir dan sebelum salam. Tahu tasahud akhir? Ketika kita udah mau duduk dekat dengan salam ya. Posisi jari telunjuk kita membaca apa biasa dibaca di tasahud akhir? At-tahiyatul barakatuh sampai akhir, tapi setelah akhir jangan dulu kita melakukan salam, tapi kita lakukan sujud sahwi. Nah, karena tadi lupa nih, karena gara-gara lupa ataupun ragu pada jumlah rakaatnya. Ya, dalil yang menjelaskan tentang sujud sahwi yaitu apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi. Jadi kalau nanti kita lupa dalam sholat ya, jangan berhenti atau kita ulang. Jadi kita ambil yang kita yakini. Apakah 2 atau 3? Kemudian sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa model pembelajaran kita yaitu dengan project based learning. Jadi ini Bapak bagi kelompok untuk melakukan proyek membuat poster. Oke. Kelompok yang pertama Bio Kevin, Rizka, Cinta, Safari, dan Yuda. Kelompok yang kedua Razali, Gustika, Gia, Dio, dan Reza. Kelompok 3 Ilham, Jelita, Andini, Fitri, dan Baim. Kelompok 4 Eltiani, Anjani, Arja, Chelsea, dan Eliasa.
Dan kelompok yang kelima Nur Ain, Cynthia, Vicky, dan Maya Rashanda. Oke, sekarang Bapak minta buat formasi mejanya untuk masing-masing kelompok berdiskusi. Silakan disusun mejanya. Oke. Ya, sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok satu mana kelompok satu? Iya. Kelompok yang kedua? Nah, yang ketiga. Kelompok yang keempat? Kelompok yang kelima. Oke. Jadi di sini Bapak akan membagikan LKPD-nya nanti ya untuk didiskusikan, kemudian dipecahkan bersama bagaimana cara membuat poster yang baik ataupun yang menarik. Kelompok didiskusikan, dibaca bagaimana petunjuk dari LKPD-nya. Tapi sebelum itu semua, biar tambah semangat, kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Siap? Oke, siap semua. Tepuk semangat. 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 Oke, yang tambah semangatnya lagi sekali lagi ya. Oke, siap? Yang lebih semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Iya, silakan. Setelah ini silakan didiskusikan di LKPD-nya. Di LKPD-nya ditulis dulu apa yang mau dibuat menjadi poster nanti ya. Ini dijawab dulu di LKPD. Setelah itu baru dimusyawarahkan bagaimana mendesain posternya yang menarik ya. Ya, setelah kalian tulis di LKPD-nya, kemudian baru dibuat menjadi poster. Kalian bisa membuat posternya melalui aplikasi Canva ataupun aplikasi lainnya yang serupa ya. Jadi nanti setelah posternya jadi, silakan, atau setelah posternya jadi, maka akan ditampilkan ke depan. Oke, sampai di sini ada permasalahan? Tidak ya? Oke, silakan buka akun kampanye di cukup satu ya di setiap kelompok. Didiskusikan desain seperti apa yang ingin dibuat posternya. Silakan. Nah, untuk gambar tuh bisa dibesarkan gambarnya biar lebih menarik. Iya. Bisa. Selesai membuat posternya? Ya, kalau sudah selesai, boleh dikirim, bisa melalui WA grup kelas atau langsung ke WA Bapak ya. Nanti akan Bapak tampilkan ke proyektor. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil poster yang telah dibuat. Oke? Ya. Ya. Nampaknya udah selesai semua ya mengirim ya. Nah, sekarang waktunya kita akan presentasi. Jadi untuk yang pertama Bapak persilakan
kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam salat. Sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah yang mana tidak diwajibkan dalam salat. Namun saat dilanjutkan untuk dilakukan oleh umat muslim ketika melakukan kesalahan dalam sholat yang disebabkan oleh lupa atau ragu tentang rakaat yang telah dilakukannya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus untuk kelompok 1. Oke, ini hasil poster dari kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Bagus tidak? Bagus. Menarik ya? Di sini ada dikasih gambar. Di sini ada pengertian dari sujud sahwi. Ya. Selanjutnya, Bapak persilakan untuk kelompok yang kedua tampil presentasi ke depan. Poster hasil buatan dari kelompok 5. Bagaimana kelompok yang lain? Bagus ya. Tulisannya bulat, gambar ada. Ya, cukup bagus. Jadi dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 semuanya udah bagus-bagus. Kita hapus dulu untuk kita semua. Jadi setelah ini Bapak harapkan poster yang udah dibuat silakan di-upload di media sosial kalian, baik itu di Facebook, di WA atau Instagram atau di Twitter, sehingga lebih banyak nanti temannya yang tahu apa itu sujud sahwi, sehingga apabila menemukan permasalahan di dalam sholat khususnya lupa atau ragu, tahu apa yang akan dilakukan. Oke, setelah ini Bapak harapkan mejanya dikembalikan seperti semula. Silakan. Ya, posisi mejanya udah seperti semula. Oke, biar tambah semangat ya. Setelah berdiskusi kita kembali tepuk semangat ya. Oke, siap. Tepuk semangat. 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 Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini tambah semangatnya. Setelah itu sampailah kita kepada akhir dari pembelajaran kita, yaitu untuk menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, baik. Ada yang bisa membantu ataupun membuat kesimpulan? Iya, silakan Eldiani. Yang pertama, Sujud sahwi adalah sujud sahwi
Iya, yang pertama kesimpulannya adalah sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Berapa kali kita melaksanakan sujud sahwi? 2 kali. Oke, kesimpulan yang kedua, bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi? Ya, silakan. Iya, jadi cara melaksanakan sujud sahwi yang pertama sebelum salam nih ya, setelah kita membaca tasyahud akhir, kita melaksanakan sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, kemudian baru duduk, diakhiri dengan salam. Oke, itu yang dilakukan. Kesimpulan yang ketiga, apa hikmahnya kita melakukan sujud sahwi? Ada yang bisa bantu? Ya, silakan Imam. Iya. Iya. 3. Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. 4. Menyatakan bahwa manusia sering lupa dan salah sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali. Jadi hikmah dari melakukan sujud sahwi itu yang pertama adalah menjauhkan kita dari sifat sombong dan takabur, karena manusia itu lebih sering suka lupa dan salah. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah. Jadi kita merasa kita ini hamba yang dhaif, maka di hadapan Allah kita bersimpuh memohon ampun. Hikmah berikutnya yaitu kita selaku manusia apabila salah atau lupa, maka sebaiknya hendaknya kita selalu meminta maaf. Hikmah selanjutnya yaitu menyadarkan bahwa manusia itu tempatnya hilaf, lupa dan salah. Maka kalau kita melakukan kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. Baik itu kepada teman, apalagi kalau langsung kepada Allah. Kalau kita berdosa, selalu segeralah meminta ampun kepada Allah. Demikian kesimpulan kita pada hari ini. Dan untuk mengukur, seperti biasa mengukur pencapaian pembelajaran, Bapak akan membagikan post-test yang akan diisi. Ya. Jadi di sini Bapak akan mengecek sejauh mana pengetahuan ataupun ketercapaian materi. Silakan diisi. Baik anak-anak, silakan dikumpulkan tugas post-testnya ke depan. Baik anak-anak ya, post-testnya sudah dikumpulkan. Sampailah kita pada akhir pembelajaran. Untuk pertemuan kita pada minggu yang akan datang yaitu tentang sujud tilawah ya. Jadi setelah pulang nanti Bapak harapkan kalian membaca materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jangan hanya main saja ya. Terus tetap semangat, diulang kembali pelajaran di rumah, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini tidak akan mudah lupa. Oke, Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian.
Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datang dari Allah dan yang kurang merupakan kesalahan ataupun datangnya dari pribadi Bapak sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.